Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua di pagi hari ini? Harapan ibu kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur untuk hari indah yang penuh berkat ini. Anak-anak hebat, hari ini adalah pertemuan pertama kita di tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini ibu sangat senang sekali ya, karena kalian sudah naik kelas 4 sekarang ya. Kalau sudah naik kelas 4 berarti harus tambah pintar, tambah dengar-dengaran, dan tambah mengasihi Tuhan. Sebelum kita mulai akan materi pelajaran kita, Ibu mengajak kalian semua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik mengikuti materi pelajaran ini. Kita akan memulainya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari indah yang penuh berkat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Sekarang kami mau belajar, tolong kami, biarlah kami boleh mengerti setiap materi pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Berikut ini Ibu akan mengajarkan kalian satu lagu atau satu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 18. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Kita akan belajar materi pelajaran 1 dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir. Nah, Ibu berharap kalian semua tetap semangat, tetap bersukacita, walaupun sampai hari ini kita belum sekolah seperti biasa, bertemu teman-teman, bertemu Bapak Ibu guru. Sekarang ini kita masih belajar dari rumah, dan Ibu berharap kalian semua tetap rajin belajar, tetap semangat, tidak boleh ngomel-ngomel, tidak boleh bersungut-sungut, karena apapun yang terjadi saat ini, Tuhan hadir di dalamnya. Anak-anak hebat, yang menjadi bacaan Alkitab pada hari ini atau dalam materi pelajaran kita terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10, Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Nah, Ibu berharap ayat firman Tuhan yang telah Ibu sebutkan tadi kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Ajak papa mamamu, ayo papa, mama, atau kakak, atau opa, oma, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ibu tidak menyuruh kalian hari ini semuanya langsung baca sampai selesai ya.
Tapi mulai hari ini misalnya kalian baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Besoknya Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Dan lusa Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan ini? Karena dengan kalian membaca firman Tuhan ini, kalian akan semakin mengerti kehadiran Allah di dalam kehidupanmu dan juga kehadiran Allah di dalam alam semesta bersama seluruh isinya. Sekali lagi, tetap semangat. Yuk kita lanjutkan materi pelajaran kita. Sejak awal Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Ketika melihat ciptaan Allah yang ada di sekelilingmu, itu menunjukkan bahwa Allah hadir melalui ciptaannya. Pasti kalian berpikir, atau pasti kalian bertanya dalam hatimu, apa sih artinya Allah Maha Hadir? Ayo, siapa yang tahu apa arti Allah Maha Hadir? Nah, Allah Maha Hadir artinya Allah ada di mana-mana, atau Allah ada di semua tempat. Mengapa demikian? Karena Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir dan Maha Kuasa. Mungkin kalian bersembunyi di tempat yang sangat tertutup. Kalian perlu tahu, Allah hadir di sana. Allah tahu bahwa kalian sedang bersembunyi. Anak-anak hebat, apa saja menjadi ciptaan Allah di sekitarmu? Coba kamu sebutkan satu persatu. Kira-kira apa ya? Ibu guru tahu. Pasti di rumahmu ada yang punya bunga, ya, bunga-bunga yang warnanya cantik sekali. Kemudian mungkin ada di sekelilingnya itu pohon kelapa. Atau di sekelilingnya juga ada anjing, ada kucing, ada ayam, atau ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Berikut ini, Ibu akan memberitahukan pada kalian urutan ciptaan Allah menurut Kejadian pasal 1. Ibu percaya bahwa kalian sudah pernah dengar ya tentang urutan ciptaan Allah. Atau mungkin kalian sudah belajar pada pelajaran kelas 3. Atau juga kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang urutan ciptaan Allah ketika kalian bersekolah minggu. Bagi yang lupa atau yang belum tahu sama sekali, berikut ini Ibu akan memberitahukan tentang urutan ciptaan Allah. Hari pertama, Tuhan Allah menciptakan terang. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, Tuhan Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, Tuhan Allah menciptakan hewan-hewan atau binatang yang berada di air atau yang berada di dalam laut, dan juga burung-burung di udara. Hari keenam, Allah menciptakan binatang atau hewan-hewan yang hidup di darat, dan terakhirnya adalah manusia. Anak-anak, Tuhan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya selama berapa hari? 6 hari. Jadi kalian harus ingat ya,
Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya selama 6 hari. Sedangkan pada hari ketujuh, Allah berhenti dari pekerjaannya dan memberkati serta menguduskan semua ciptaannya. Anak-anak, itulah urutan ciptaan Allah mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Ibu sangat berharap kalian semua dengan semangat untuk dapat menghafal urutan ciptaan Allah tersebut. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-35, di situ menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Kemahakuasaan dan kebesaran Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Walaupun manusia itu hebat, dia pintar, dia kaya, tetapi tidak dapat membatasi kuasa Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Nanti kalian bisa baca di rumah masing-masing. Di situ juga menceritakan tentang ucapan syukur daripada Raja Daud kepada Allah. Daud bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kepercayaan bagi manusia untuk memelihara, merawat, dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Walaupun manusia diberikan tanggung jawab atau kuasa untuk memelihara seluruh ciptaan Allah, bukan berarti manusia sesuka hati, semaunya dia merusak ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Tidak. Yang Allah mau dari manusia adalah manusia memeliharanya dengan baik. Misalnya di rumah kalian sedang memelihara hewan peliharaan. Kalian harus memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan tersebut, ya. Kalau kalian tidak memberi makan dan minum pada hewan peliharaan tersebut, itu namanya kalian tidak bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Walaupun manusia diberi kuasa untuk memelihara, merawat, dan bertanggung jawab atas semua ciptaan Allah, tetapi kalian perlu ingat bahwa manusia memiliki keterbatasan. Contoh keterbatasan manusia. Manusia bisa membuat kursi, meja, atau lemari yang indah. Tetapi manusia tidak bisa menciptakan pohon. Ketika manusia menciptakan atau membuat tempat tidur, lemari, kursi, meja, tentunya mereka membutuhkan papan. Papan itu terambil dari pohon. Dan yang dapat menciptakan pohon hanyalah Tuhan Allah. Manusia hanya bisa menanam, memelihara, merawat pohon-pohon tersebut. Sedangkan Allah yang menyediakan tanah, air, matahari, dan udara sebagai sumber kehidupan dari pohon-pohon tersebut. Yang berikutnya, manusia tidak dapat menciptakan manusia lain dari debu tanah. Sedangkan Allah dapat menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian memberikan napas kehidupan kepada manusia. Nah, dari contoh-contoh tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia sangat terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Di akhir dari materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, Allah hadir melalui alam semesta ini beserta seluruh ciptaannya. Yang kedua, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari. Yang ketiga, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara, merawat, dan memanfaatkan ciptaan Allah dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, manusia sangat terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Allah sanggup menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Allah kita itu sangat hebat dan luar biasa. Allah yang kita sembah itu Allah yang maha hadir. Untuk itu, Ibu mengajak kalian semua untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Dalam keadaan apapun juga, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir dan maha kuasa. Amin buat pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Allah yang maha hadir, terima kasih untuk alam semesta beserta dengan segala isinya. Tolonglah supaya kami dapat memelihara dan mengelola ciptaan-Mu ini dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Allah, karena Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.